Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak kalian request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya, kita bakalan bahas lagi seputar Zerebro nih, teman-teman. Karena dari kalian juga ternyata banyak ya yang masih nanyain untuk token AI Agent 1 ini. Dan ya tentu di video kali ini kayak biasa, kita akan bahas banyak nih seputar Zerebro ini, mulai dari segi price action sampai ke beberapa data terbarunya. So, tentunya sebelum itu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record ya teman-teman, Zerebro ini menempati urutan ke-663 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya sendiri, ya kalian bisa lihat lah ya di sekitar berapa nih, $0,029 untuk per tokennya teman-teman. Dan di sini pertama-tama mungkin kita akan coba cek dulu dari chart atau price action ya. Nah mungkin ini yang teman-teman banyak tanyain ya, di mana Zerebro ini kalau kita lihat ya, memang dalam beberapa waktu terakhir atau at least kalau kita coba tarik nih dari sini teman-teman, dari akhir-akhir April lah ya ke sekarang, itu sebenarnya dia cukup negatif teman-teman buat returnnya. Yang mana kalian bisa lihat sendiri nih kalau kita tarik ke harga sekarang lah ya, sekitaran minus di sini 70%-an lah ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini kalau ke harga sekarang gitu. Dan tentu itu drawdown atau penurunan yang cukup signifikan deh. Coba komen nih dari teman-teman semua, siapa aja holder Zerebro dan gimana kondisi portonya sekarang? Apakah lagi kena drawdown nih dari pergerakan penurunannya Zerebro? Atau mungkin kalian mungkin belinya di bawah gitu, di bottom. Masih cuan bang gitu. Boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan di sini kalau kita perhatikan teman-teman, Zerebro sebenarnya di sini ya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, kita tuh sebenarnya dapat cukup banyak pullback dari range demand area ini, yang mana saya udah tandai sejak cukup lama untuk area support atau demand area majornya yang di sini teman-teman, karena memang menahan banyak sekali pergerakan harga dari Zerebro. Dan ya kalian bisa lihat lah ya, kita banyak banget dapetin pullback gitu teman-teman dari Zerebro ini. Meskipun beberapa kali ya sempat mungkin teman-teman sebut ekor-ekor yang panjang ini adalah liquidity sweep atau mungkin apapun lah kalian sebutnya, tapi intinya sempat terjadi penyapuan likuiditas lah ya, ya kita sebut liquidity sweep, ya kalian bisa lihat ini ekornya panjang ke bawah, ya kalau kita coba ukur, ini karena time frame-nya ini daily ya teman-teman, ini cukup panjang loh teman-teman kalau ke bawah. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini 8% hampir 9% gitu ke bawahnya, cukup panjang. Dan sama ini juga ekornya cukup panjang kalau kita lihat, menembus demand areanya cukup panjang, tapi setelah itu kita dapat pullback yang cukup positif teman-teman. Yang mana mengartikan bahwasannya ada buying pressure nih dari demand area ini atau area support ini bisa dikatakan sebagai salah satu area yang mungkin para pelaku pasar itu consider untuk akumulasi Zerebro di kisaran range area support atau area demand zone lah ya yang ada di sini. Dan so far Zerebro ini belum berhasil breakdown secara body ya teman-teman, belum berhasil breakdown secara bodinya close ke bawah teman-teman, ini belum berhasil dan so far ya masih bisa kita katakan secara teknikal buat demand area ini masih berhasil dipertahankan, lebih kurang seperti itu teman-teman, setidaknya untuk sekarang. Dan di sini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi sama Zerebro ini, tapi ya tentunya sekali lagi ini based on POV saya, berdasarkan tanggapan atau pendapat saya teman-teman. Dan tentu ini based on opini saya juga, maka dari itu bisa aja keliru maupun salah dan tentu sangat diharuskan buat teman-teman semua analisa mandiri dan do your own research gitu teman-teman. Dan di sini yang pertama, kalau kita perhatikan salah satu skenario yang mungkin terjadi dan mungkin yang banyak diharapkan juga oleh teman-teman semua adalah Zerebro ini selain bisa bertahan dari demand areanya di sini, ya harapannya mungkin ya yang banyak kalian harapkan selaku mungkin holder Zerebro, buat teman-teman yang hold Zerebro ya harapannya mungkin dia bisa rebound ya. At least mungkin kalau dia berhasil rebound ya, salah satu target yang cukup realistis untuk dituju oleh Zerebro ini adalah area supply atau area resistance yang ada di atas ini, yang mana sebelumnya juga sempat nih menahan pergerakan harga Zerebro di sini, tapi sangat disayangkan dia ter-breakdown untuk areanya dan sempat di-testing juga di pergerakannya yang di sini teman-teman, dia sempat testing juga ke resistance yang di sini. Tapi ya sangat disayangkan dia lanjut mengalami penurunan gitu. So mungkin salah satu area yang cukup realistis apabila Zerebro ini bisa rebound dan salah satu area yang cukup make sense atau realistis untuk dituju setidaknya untuk jangka waktu menengahnya adalah demand area atau sorry maksudnya area resistance atau supply area yang ada di bagian atas sini teman-teman. Yang mana ini juga berdekatan nih dengan salah satu area psikologis ya atau resistance psikologis di sekitar 0,04 US dollar teman-teman. Dan ya itu adalah skenario bullish buat Zerebro atau at least itu adalah salah satu skenario yang cukup positif buat Zerebro. Di mana kalau kita berkaca ke skenario sebaliknya atau posibilitas sebaliknya, di mana kita harus melihat di sini Zerebro sebenarnya ya meskipun dia beberapa kali tertahan di demand area atau area supportnya di sini, tapi kita bisa lihat teman-teman, ini Zerebro ini setelah dia tertahan, dia justru malah menunjukkan kita indikasi yang cukup tidak positif ya sepertinya karena
by the time dia berhasil rebound, dia turun lagi ke bawah gitu teman-teman. Yang mana mengartikan memang ada buying pressure yang cukup oke atau yang cukup kuat di demand area ini, tapi ternyata selling pressure-nya juga masih cukup mendominasi ya dalam jangka waktu menengahnya gitu. Ya kalian bisa lihat di sini dia turun terus gitu ya teman-teman. Dan maka dari itu, skenario bearish dari Cerebro ini bisa terjadi apabila untuk demand area atau area support-nya dari Cerebro yang di sini itu di breakdown dan secara stokastik RSI juga kita lihat dengan kenaikan yang sedikit ini dia langsung menyebabkan stokastik RSI ini terpicu hingga overbought atau jeru beli, dan ya apabila stokastik RSI-nya ini mulai slowing down, mulai turun ke bawah disertai dengan price action, ya skenario bearish-nya dari Cerebro mungkin aja terjadi, di mana skenario bearish ini bisa terjadi jika memang demand area atau support major-nya dari Cerebro yang di sini itu terbreakdown. Karena by the time ini terbreakdown teman-teman, maka secara bias dari para pelaku pasar tentu akan melihat Cerebro ini lebih bearish dan ada potensi ya. Buat Cerebro mungkin aja bisa testing nih ke low point-nya nih yang di sini, yang mana ini adalah low point dari Cerebro sebelumnya yang ada di pergerakan sini. Dan tentu apabila hal tersebut terjadi, ya tentu ya teman-teman, pastinya drawdown-nya sangat signifikan untuk para holder Cerebro, dan secara bias untuk token AI Agent 1 ini akan cenderung ke bias yang cukup bearish gitu teman-teman. Tapi ya itu hanya posibilitas, hanya kemungkinan. Tapi ya gimana menurut kalian gitu? Manakah potensi yang menurut kalian bakalan lebih relevan ya, atau yang lebih punya chance lebih besar untuk terjadi gitu? Boleh komen di kolom komentar di bawah. Atau kalau teman-teman punya tanggapan sendiri atau skenario yang kalian buat sendiri juga boleh share-share di kolom komentar di bawah, dan siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga gitu. Kemudian di sini kalau kita perhatikan dari data-data lainnya seputar Cerebro, ya mungkin di sini kita lihat dulu dari CoinGlass. Nah, data dari CoinGlass ini sebenarnya cukup, sangat disayangkan ya, karena kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir Cerebro ini, volumenya turun sekitar 40%-an. Ini cukup signifikan teman-teman, meskipun memang ada peningkatan open interest sekitar 2%-an, tapi ini penurunan volume yang cukup signifikan ya, sekitar 40%-an lebih gitu. Dan dalam 24 jam terakhir ada sekitar $21,48 ribu yang terlikuidasi di Cerebro, dan ini didominasi oleh short position teman-teman. Dan ya, di sini kalau kita perhatikan juga dari segi analitik buat Cerebro ya, di sini kita harus memerhatikan juga bahwasannya memang sebelumnya di bulan April Cerebro ini sempat mengalami kenaikan yang signifikan sekitar 68,9% secara rata-rata atau secara average. Tapi ya sangat disayangkan di bulan Mei ini juga terdampak sangat signifikan sekitar minus 37,6%, dan di bulan Juni ini pertanggal 25 Juni tahun 2025 ternyata Cerebro ini juga mengalami penurunan ya, yang sangat disayangkan gitu. Ya sekitar minus 3,69%, ya memang belum besar-besar amat dan kita belum bisa menyatakan valid di bulan Juni ini bakalan turun, lebih signifikan, karena memang ini masih di tanggal 25 Juni. Meskipun mendekati akhir Juni ya karena ini minusnya juga 3%-an, ya belum ada yang tahu gitu bakal closing seperti apa, karena bisa aja Cerebro ini masih punya chance atau kesempatan untuk closing dengan positif gitu ya. Tapi ya, dengan penurunannya dalam beberapa waktu terakhir, terutama di bulan Mei juga dan di bulan Juni ini juga ya menyumbang sedikit, negative return. Sangat disayangkan return kuartal 2 dari Cerebro ini menjadi turun sangat signifikan dari yang sebelumnya 68,9%, turun jadi cuman sekitar 1,98% setidaknya per video Nisa Record gitu. Jadi ya gimana menurut kalian? Apakah Cerebro ini bakalan closing di bulan Juni dengan positif dan membuat return kuartal 2-nya ini meningkat lagi, atau justru menurut kalian Cerebro ini kayaknya bakal closing dalam kondisi yang negatif Bang di bulan Juni, dan ada potensi buat kuartal 2 juga jadi negatif gitu buat return-nya? Boleh teman-teman komen di kolom komentar di bawah seputar pendapat kalian, ya siapa tahu ya kita bisa diskusi bareng dan juga ngobrol bareng gitu di kolom komen. Dan buat teman-teman juga yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah. Dan tentunya sesuai janji saya, kalau banyak yang request, banyak yang minta untuk update-nya juga, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya gitu untuk setiap topik yang kalian request ya. Misalnya kalian mungkin mau request seputar altcoin atau meme coin tertentu, boleh. Kalian mau request seputar mungkin makroekonomi atau altcoin tertentu, let's say teman-teman mau saya bahas lebih ke project-nya gitu ya, atau lebih ke let's say makroekonomi atau situasi global yang sedang happening gitu. Boleh kalian request aja topik-topik yang menurut kalian menarik buat dibahas, dan nanti bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kalau emang banyak yang tertarik gitu ya. Dan mungkin itu aja buat video kali ini, memang nggak terlalu banyak yang bisa dibahas, tapi ya hopefully bisa memberikan teman-teman at least informasi tambahan gitu ya. Dan ya lebih kurang seperti itu, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.